Sungguh berlebihan bersikap mendatangkan madam, berperilaku hanya mendatangkan malapetaka negara. Wajar dalam segalanya, maka bangsa dalam bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani dan mengamalkan nilai luhur Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah SWT, 2 hari kami absen lagi ya, karena beberapa agenda yang memang tidak bisa untuk ditinggalkan. Karena itulah di hari Jumat yang berbahagia ini, insya Allah, karena setiap orang yang beriman dalam keadaan apapun senantiasa optimal berusaha bahagia. Ketika ada keadaan yang sementara sulit diterima berupa ujian apapun bentuknya, maka bersabar sembari terus-menerus beribadah dengan rangkaian zikir, doa, dan upaya. Sementara ketika mendapatkan kenikmatan yang membahagiakan karena zahir batin bisa menerima dengan baik, bisa melakukan ibadah dengan baik, maka seorang hamba bersyukur. Inilah gambaran yang dilukiskan oleh Allah SWT, oleh Rasulullah Muhammad SAW di dalam sahihainnya. Pemirsa, ada sholat yang jarang sekali dikerjakan oleh umat Islam, apalagi jika tidak pernah sholat Jumat. Bukan saja jarang, tapi ya yang jelas tidak pernah. Bahkan orang yang sejak kecil, ya, sejak masa anak-anak, usia 5 tahunan sudah berada di tengah-tengah pesantren, sampai dengan beliau lulus doktor. Kehidupannya syarat dengan pesona syariat dan sunat. Salat intisar sama sekali tidak dikenal. Ini tentu saja kami tidak mengeneralisasi, jadi tidak menarik kesimpulan umum semua seperti itu, tidak. Insya Allah di antara Anda sudah bisa, sudah rutin, sudah istiqomah melakukannya. Ini adalah salat intisar. Apakah salat intisar itu? Salat intisar itu bahasa sederhananya adalah salat penantian. Jadi penantian tentang apa? Ya. Kalau katanya Muhsin Alatas di dalam lagunya yang legendaris ya, di tahun-tahun 70-an gitu. Penantianku kini berakhir sudah gitu ya. Menunggu sang kekasih, lukisan lagu itu. Kami kalau menghafalkan, dengar di toa ya, di loudspeaker, kemudian lari-lari kalau dekat rumah untuk mencatatnya. Dan besok berusaha untuk mencari di radio. Betapa susahnya dulu untuk sekedar menghafalkan satu lagu saja. Nah, penantian yang kami maksudkan di sini, yang dimaksudkan di dalam pedoman sholat ya, yang kami temukan ya. Jadi kami temukan pertama sebelum kami membaca hadis dari Sahih Muslim dan syarahnya yang ditulis antara lain oleh Imam Nawawi
Al-Bantani, Al-Jawi, Al-Indonesia gitu ya. Maka kami mendapati bahwa sholat penantian ya itu adalah sholat ketika menunggu khatib naik mimbar. Ini Dewan Hizbah Persatuan Islam Persis menulis di dalam risalah sholatnya. Kami mencoba memahami di kitab-kitab fikih tentang sholat, belum mendapatkan. Ya, karena itulah kami akan membacakan secara lengkap ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hadis ini dari sahabat Abu Hurairah yang dirahmati oleh Allah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mandi di hari Jumat lalu pergi mendatangi prosesi sholat Jumat, kemudian sholat semampunya sebelum khatib menuju mimbar, lalu diam hingga khatib khutbah, khatib selesai dan sholat bersama khatib, ya artinya makmum kita, maka diampuni baginya antara Jumat dan Jumat yang lain ditambah 3 hari. Hadis riwayat Muslim. Jadi betapa indahnya ya kalau kita memenuhi sunnah tradisi yang teristimewa dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, wanita di zaman kini bagaimana bisa sholat intisar? Karena mereka masih memahami sholat wanita di kamar lebih baik ya, atau di rumah lebih baik, di kamar lebih baik ya. Padahal tidak seperti itu ya. Jadi sholat intisar ini kalau dalam riset kami lebih utama dibanding membaca Al-Quran atau zikir yang bersuara. Jadi ingat ya, lebih utama itu jika dibanding membaca Al-Quran bersuara dan zikir bersuara. Mengapa? Karena seringkali tanpa disadari oleh pembaca Al-Quran dan yang melakukan zikir, di sebelahnya ada yang sedang menegakkan sholat sunnah, setidaknya tahiyatul masjid. Nah, sedangkan kita itu sangat dilarang ketika ada saudaranya yang sholat, kemudian kita membuat orang yang sholat atau musolli tersebut tidak khusyuk. Karena itulah sholat intisar ini menjadi lebih diutamakan ya, karena ketika kita sholat dan terus menerus sholat sampai kapan? Sampai menjelang khatib naik mimbar. Dan sekali lagi kami sudah melalui puluhan bahkan ratusan masjid yang ada di Jawa ini, kemudian di Bali, di Lombok, ya, kemudian di Nusa Tenggara Barat, di Kalimantan. Belum pernah kita jumpai ya orang yang melakukan sholat intisar ini. Rata-rata mereka ambil Al-Quran, kalau sekarang itu memakai gadget, ya, kemudian membaca Al-Quran di sini sambil bersuara. Ya. Bukan tidak baik, tetapi mengganggu saudara kita yang melakukan sholat sunnah. Nah,
Harapan kita tentu saja sholat intisar itu benar-benar menjadi bagian dari zikir itu tadi, ya, menjadi bagian dari membaca Al-Quran tadi. Karena di dalam sholat itu ada bacaan Al-Quran dan ada zikir, ya, termasuk di dalamnya ada selawat, ya. Karena itulah kita tidak berorientasi pada pahala, ya, tetapi pahala itu kita sadari memang haknya Allah untuk memberikan kepada kita sebagai reward, sebagai bentuk penghargaan seorang hamba yang menuruti sami'na wa ata'na, kalau dalam firman Allah, yang menuruti Al-Quran wa sunnatur Rasul. Karena sunnah itu lebih banyak dibanding dengan fardunya. Coba saja kita perhatikan. Salat fardu hanya 5 macamnya, tidak ada lagi. Ya. Kalau disebut 6, tidak, karena salat Jumat itu pengganti dari salat duhur. Ya. Hanya 5 selamanya. Sedangkan salat sunnah sangat ragam sekali. Yang pertama kita bisa simak, ya, dan laksanakan salat iftitah. Bangun sepertiga malam kurang lebih, salat pembuka 2 rakaat ringan. Kemudian ada salat tahajud. Kemudian ada salat witir. Ada salat fajar. Ada salat qobliyata. Ada salat ba'diyata. Kemudian ada salat duha. Ada salat hajat. Ada salat taubat. Ada salat jenazah. Ada salat gerhana, ada sholat hari raya, ada sholat Idul Adha. Banyak sekali. Dan di dalam rangkaian sholat itu sendiri, kalau kita lengkap, maka ada 37 sunnah insya Allah yang kita laksanakan. Jadi betapa kalau kita ini betul-betul berusaha mencintai Allah dan Rasulullah Muhammad SAW, berikut para nabi dan rasul yang lainnya, maka menjadi niscaya kita gemar terhadap tradisi atau sunnah yang direkomendasikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, termasuk di dalamnya adalah rekomendasi dari Khulafaur Rasyidin atau Khulafaur Rasyidun. Nah, untuk apa sih salat itu? Ya, kalau kita membaca di surat ke-20, yaitu surat Toha ayat ke-14, ya, kita bisa melihat innani annallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata lidzikri. Allah menjelaskan sesungguhnya aku ini Allah. Ya, ini kemudian yang diplesetkan, aku itu dipersonifikasi oleh sejumlah saudara-saudara kita yang lain, ya. Jadi aku ini Allah. Jadi aku dalam diri, artinya akunya manusia, bukan. Tapi aku di sini adalah akunya Allah itu sendiri. Ya. Ini untuk memudahkan pemahaman kita tentang tauhid. Ya. Kemudian tidak ada sesembahan kecuali aku. La ilaha illa ana. Ana di sini lagi-lagi bukan anak aku, Indarwanto dan seterusnya. Tapi ana di sini adalah Allah. Jadi seperti hu begitu, ya. Itu bukan kata ganti dia, tetapi itu adalah nama lain dari sifat-sifat Allah itu sendiri. Nah, maka sembahlah aku, fa'buduni. Ya. Sekali lagi, bukan aku dalam pengertian manusia, tetapi dalam firman ini adalah aku Allah. Wa aqimus sholat. Untuk menyembah aku Allah itu, wa aqimus sholat, yaitu dengan cara menegakkan sholat.
Tak sekedar sholat fardu dan sholat sunnah, tapi tegaknya sholat itu adalah dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari. Li zikri. Ini yang menguatkan. Jadi akimis sholata li zikri. Jadi menegakkan sholat itu adalah untuk mengingat Allah. Kalau begitu selesai salam tidak berarti bubar ruh atau spiritualitas sholat itu sendiri. Ya, mohon maaf kami tidak sebutkan masing-masing tafsirnya ya yang ada pada kami, mulai dari tafsir legendaris bagi kami tentu saja dari Kementerian Agama, karena kami membacanya sejak era tahun 1970-an sampai dengan yang diperbarui ya. Yang terbaru kami memilikinya hadiah dari seorang ibu yang sangat dermawan, yaitu Ibu Endang di Ponorogo. Itu tentang terjemah dan tafsir Al-Quran 11 jilid. Ya. Kemudian sampai dengan yang saya juga ada tafsir Fili Jilalil Quran ya, dari Sayyid Khutub, kemudian ada tafsir Ibnu Katsir dari Ibnu Katsir itu sendiri, kemudian ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Azhar, ada tafsir Al-Quranul Majid ya, dan sampai dengan tafsir yang berbahasa Jawa. Jadi kami sengaja untuk mengemas supaya tidak terlalu panjang ya, tidak kami sebutkan satu persatu ya. Jadi menyembah Allah itu adalah untuk mengingat. Kapan mengingat Allah? Dalam bukunya Profesor Dr. Buya Hamka ya, guru kami tercinta yang ada di Radio Republik Indonesia dan di Televisi Republik Indonesia, menulis buku yang sangat legendaris, yakni adalah Tasawuf Modern. Insya Allah ditulis awal itu tahun 1962 insya Allah ya, kalau tidak salah. Yang di kami tertulis atau cetakan ke sekian tahun 1978. Tepatnya kami mengenal, membacanya sejak kelas 3 SMA Islam Bersubsidi Malang, Jalan Kartini nomor 2. Nah, jadi mengingat itu di dalam penjelasan Buya Hamka sepanjang hayat kita. Sembari beliau menjelaskan tentang surah Al-Mujadalah ayat 23 insya Allah itu ya. As-sholatu daimun. Sholatlah kalian terus-menerus, tidak pernah putus. Memutus sholat, maka kita akan terjebak pada kemungkaran. Memutus sholat, maka kita akan terjebak pada kenistaan. Memutus sholat, kita akan terjebak pada kesesatan. Jadi, saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air yang punya jabatan, anggota dewan, bupati, wali kota, menteri, yang sempat menyempatkan diri korupsi, menjadi garong uang negara, uang bangsa. Sementara kita hidup di Indonesia yang kaya raya, rakyatnya sebagian masih ada dalam kubangan kemiskinan karena para pejabat-pejabat itu merangkap menjadi penjahat. Ya. Mestinya pejabat itu harus senantiasa memelihara sholat. Kapan? Hari-hari panas, hari-hari dingin, kapan, dimanapun, sebagai muslim, mengingat Allah adalah keniscayaan. Dan bukan saja umat Islam yang selalu mengingat Allah dalam perspektif hikmatologi Pancasila, maka semua orang-orang yang memiliki rasa ketuhanan yang Maha Esa tidak pernah akan menjadi garong uang negara. Sungguh miris ketika
seorang ustazah berjumpa dengan anggota dewan sampai mengatakan 3 kali, jika Anda memang masih manusia, sampai diulang 3 kali, jika Anda memang masih manusia, jika Anda memang masih manusia, hendaknya memperhatikan peri kemanusiaan dan peri keadilan itu. Dan semuanya itu, Pancasila itu tidak akan bisa terwujud meskipun ada seorang profesor, doktor, ya, ketua badan yang tertinggi yang membidangi Pancasila mengatakan Pancasila musuh utamanya adalah agama. Itu menunjukkan kedunguan, kebodohan, ketololan, kesombongan, keangkuhan, kecongkaan. Mudah-mudahan beliau yang mulia Profesor Doktor itu, yang pernah juga menjadi rektor di sebuah perguruan tinggi, diampuni oleh Allah, ya, dan tobat. Terserah tobatnya, mau tobat dengan agama apapun, ya. Karena orang yang mengatakan Pancasila musuh utamanya agama itu sekali lagi orang yang benar-benar biadab, gitu ya. Jadi kita tidak perlu melaknat, ya, tapi kita doakan supaya saudara-saudara kita yang menjadi garong, ya, yang sedang menjadi garong tapi belum ketangkap, ya, itu memelihara salatnya bagi yang mukminin, mukminat, muslimin dan muslimat. Ya. Karena apa? Karena tanpa mengingat Allah, maka kita punya kecenderungan, manusia punya kecenderungan lalai dan bisa masuk pada jebakan iblis, laknatullah. Mudah-mudahan dukungan Anda terus mengalir sehingga kanal Hikmatologi terus sepoi-sepoi sumilir. Tidak untuk mewarnai dengan kenistaan usaha kami, ya, tetapi berusaha untuk mewarnai dengan kemuliaan-kemuliaan. Berdasarkan kitab suci, sunnah Rasulullah SAW, dan Pancasila. Dukungan Anda wasilah keberadaan kanal Hikmatologi. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin.